baru juga dilantik, dan resmi menduduki kursi menteri. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, sudah melakukan kontroversi. Ada 3 menteri yang baru saja menjabat dan telah membuat polemik dan memancing komentar negatif netizen dan warga Indonesia pada umumnya. Lantas siapa saja mereka, dan kontroversi apa yang mereka buat sehingga sudah membuat gaduh satu negara padahal belum ada sebulan mereka bekerja? Yusril Iza Mahendra, Profesor Ahli Hukum Tata Negara sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia, tersebut menyatakan jika dalam beberapa dekade terakhir, tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pernyataan ini jelas menuai polemik dan protes dari berbagai kalangan. Padahal jelas, kasus kerusuhan 1998, adalah kasus terbesar negeri ini yang dalam kurun waktu 25 tahun lebih hanya jadi bahan promosi, dan janji kampanye politik untuk diselesaikan oleh para mantan presiden, bahkan hingga 5 presiden berganti. Janji penyelesaian kasus 1998 hanya janji politik semata. Tak ada yang mampu mengungkap siapa sebenarnya dalang dibalik kejadian 98. Lantas jika kasus 98 hanya dianggap kasus HAM biasa, bagaimana kasus lainnya? Di tahun 2024 sampai naskah ini dibuat, sudah ada 1227 kasus pelanggaran HAM yang masih menjadi PR sang menteri. Seharusnya dirinya fokus membaca satu persatu kasus tersebut dan segera mencari jalan keluar, serta melakukan putusan untuk setiap kasus, bukan malah memancing polemik. Di era SBY, sang menteri juga pernah menduduki posisi serupa seperti saat ini, bahkan saat itu di bawah era SBY, Yusril sempat masuk dalam dugaan jeratan kasus korupsi biaya akses sistem administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Menteri kedua yang menuai polemik adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Politisi senior Partai Amanat Nasional tersebut, secara sengaja membuat undangan dengan kop dan stempel Kementerian Desa, untuk kepentingan pribadinya. Padahal jelas itu melanggar hukum negara. Bagaimana bisa, manusia yang akan membuat atau memiliki acara, secara tidak sadar melihat dan membaca ada kesalahan pada surat undangan, tapi, membiarkannya. Meski usai ramai di media sosial, dan langsung dikomentari oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD, sang menteri langsung meminta maaf. Namun tetap saja perlu ada teguran dari istana. Yandri Susanto sendiri adalah suami dari calon Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakiyah. Uniknya lagi dalam acara yang digelar pasangan suami istri tersebut, yang diundang adalah para kades di Kabupaten Serang. Jadi dari sini dapat kita nilai sendiri, bagaimana konsep politik bisa menjadi tunggangan bagi mereka yang berkepentingan adalah nyata adanya. Tentu saja dengan memakai embel-embel kementerian, mudah bagi sang calon bupati meraup suara melalui koordinasi para pejabat desa. Yang terakhir dan cukup membuat kita berpikir jika uang bisa merubah segalanya adalah Menteri HAM, Natalius Pigai. Bayangkan saja, dirinya meminta kenaikan anggaran penyelesaian pelanggaran HAM di negeri ini, sebanyak 200 kali lipat. Dana yang dikucurkan negara sebelumnya adalah 64 miliar, namun sang menteri meminta 20 triliun untuk memuluskan tugas yang dia emban dalam 1 tahun. Sebagai kementerian yang baru ada di era Kabinet Merah Putih, jelas kita sangat berharap pada keadilan dan penegakan hukum di negeri ini melalui Kementerian HAM. Namun jika anggaran sebesar itu dipenuhi oleh Presiden dan DPR, harusnya ribuan kasus HAM selesai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Natalius Pigai sendiri merupakan aktivis yang sudah lama memperhatikan HAM sejak 1999, terkhusus di wilayah Indonesia Timur. Pernah menjadi anggota Komnas HAM sejak 2012 hingga 2017, pernah juga menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Habibie dan Gus Dur. Hingga kini menjadi Menteri Hak Asasi Manusia. Namun Natalius Pigai juga tak luput dari kasus HAM itu sendiri. Dirinya pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan penghinaan terhadap Jokowi dan Ganjar Pranowo pada 2021 lalu. Meski kini kasusnya menguap dan tak terdengar lagi, namun catatan jejak kasus tersebut tentu masih ada. Itulah tadi 3 nama menteri yang belum sebulan menjabat dan juga belum menerima gaji pertamanya, namun sudah membuat gaduh negeri ini.